Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Fauliza, NIM 1950801111048 dari kelas M02. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan tugas praktikum pengkajian stok materi 1 dengan topik korelasi dan regresi. Berikut soal yang diberikan mengenai pengukuran suhu dan BOD di Sungai Berantas. Nah, berikut ini merupakan cara ataupun langkah-langkah dalam menjawab soal yang telah diberikan. Untuk soal yang pertama, mengenai keeratan hubungan antara suhu dan BOD di Sungai Berantas. Nah, untuk menjawab soal yang pertama ini dapat menggunakan analisis korelasi Pearson. Langkah yang pertama yaitu membuat permisalan. Di sini saya memisalkan suhu sebagai X dan BOD sebagai Y. Lalu mentransformasikan data untuk menyamakan satuan antara suhu dan BOD karena tadi satuannya itu berbeda sehingga harus ditransformasi menggunakan transformasi Len. Untuk caranya sendiri dapat memasukkan formula sama dengan ln lalu masukkan angka yang akan ditransformasikan. Apabila semua data sudah tertransformasi, maka dapat lanjut ke langkah yang kedua, yaitu membuat scatter plot. Untuk membuat scatter plot dapat diblok dulu kolom suhu dan BOD, lalu ke insert dan memilih scatter. Nah, sudah muncul. Lalu untuk memunculkan garis seperti ini, itu bisa klik tanda yang plus, lalu men-checklist trend line. Nah, akan muncul. Untuk stylenya sendiri dapat diubah di pilihan style. Berdasarkan scatter plot ini, diketahui nilai-nilai pengamatan suhu dan BOD membentuk tren linear positif. Karena garis yang muncul atau trend line tadi itu menukik ke atas sehingga dapat dinyatakan sebagai tren linear positif, yang mana menunjukkan bahwa semakin besar suhu maka nilai BOD juga semakin tinggi. Lalu lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu membuat tabel perhitungan yang mana menggunakan kolom X, Y, X dikali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Lalu setelah didapatkan jumlahnya, dapat menghitung nilai RXY dengan rumus N dikali sigma X1Y1 dikurangi sigma X1 dikali sigma Y1 dibagi akar dari N dikali X1 kuadrat dikurangi sigma X1 yang telah dikuadratkan dikali N sigma Y1 kuadrat dikurangi sigma Y1 yang telah dikuadratkan. Untuk X1 kuadrat ini dapat diambil dari sini 114,23 dan X1 yang telah dikuadratkan itu diambil dari sini 33,80 lalu dikuadratkan. Begitu juga untuk nilai yang Y1 kuadrat dan Y1 yang telah dikuadratkan. Lalu setelah dihitung didapatkan nilai 0,72 yang mana bersifat positif sehingga menunjukkan bahwa hubungan antara suhu dan BOD adalah searah. Jika suhu bertambah maka BOD pun akan meningkat. Nah, adanya keeratan hubungan antara suhu dan BOD tergolong kuat atau sangat kuat karena berada dalam interval 0,70 sampai 0,80. Untuk intervalnya sendiri dapat dilihat di buku panduan. Selanjutnya, ini merupakan cara menjawab pertanyaan yang kedua untuk mengetahui apakah hubungan antara suhu dan BOD bersifat signifikan. Dapat dilakukan dengan uji hipotesis. Yang pertama yaitu menentukan pernyataan hipotesis di mana H0 itu tidak ada hubungan antara suhu dan BOD dan juga H1 ada hubungan antara suhu dan BOD. Lalu menentukan ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Di sini ukuran sampel yang digunakan sebanyak 10 karena data yang digunakan ini berjumlah 10. Lalu tingkat kesalahan yang digunakan 0,05 sesuai dengan soal.
Untuk distribusi sampling yang digunakan yaitu distribusi sampling T. Selanjutnya menentukan titik kritis, di mana kita harus menentukan dulu nilai dB-nya dengan rumus N-2, sehingga 10 dikurangi 2 didapatkan hasil 8. Lalu dapat menentukan dengan T tabel, di mana dengan rumus plus minus T alfa atau tingkat kesalahan dibagi 2 titik koma dB sama dengan plus minus T 0,025 titik koma 8. Lalu dicari di tabel uji T, ini 0,025 dengan dF8 2,306. Nah, ini kenapa harus ada plus minus? Karena bersifat dua arah. Ini dilihat dari grafik ini. Nah, grafik ini sekaligus menjadi gambar dari daerah penolakan dan penerimaan H0. Selanjutnya melakukan statistik uji, yang mana harus memerlukan data dari RXY sebanyak 0,72 tadi. Lalu menentukan T hitung dengan rumus RXY dikali akar N-2 dibagi akar 1 min RXY kuadrat, dan didapatkan hasil 2,96. Lalu kita dapat menentukan keputusan serta kesimpulan, di mana keputusannya tadi T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Ini T hitungnya 2,96 dan untuk T tabelnya 2,306. Sehingga berada di sini, berada di daerah penolakan H0. Sehingga kesimpulannya ada hubungan antara suhu dan kandungan BUD. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu menentukan model estimasi regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh kandungan suhu terhadap kelimpahan BUD. Nah, ini dapat dijawab dengan menggunakan analisis regresi. Langkah yang pertama yaitu membuat permisalan dengan X itu variabel independen, di mana variabel independen di sini merupakan suhu dan Y merupakan variabel dependen yaitu BUD. Untuk data yang digunakan tetap sama, data yang telah ditransformasikan menggunakan LEN. Lalu membuat scatter plot sama pula dengan cara yang tadi, dengan memblok kolom suhu dan BUD, lalu ke insert dan scatter plot. Nah, scatter plot ini menunjukkan bahwa suhu berpengaruh positif terhadap kelimpahan BUD karena menunjukkan tren linear positif yang ada pada scatter plot ini. Ini garisnya tetap menukik ke atas sehingga disebut tren linear positif. Langkah yang ketiga yaitu membuat tabel perhitungan dengan menentukan X dikali Y, X kuadrat dan juga Y kuadrat. Lalu setelah mendapatkan semua jumlahnya, dapat menentukan model estimasi dengan menghitung nilai B dan A terlebih dahulu. Nah, untuk nilai B-nya dapat dihitung dengan rumus N sigma XI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI yang telah dikuadratkan. Didapatkan hasil 6,271 yang mana kalau dibulatkan menjadi 6,27. Untuk nilai A dengan rumus sigma YI min N dikurangi nilai B dikali sigma XI dibagi N. Lalu didapatkan hasil min 19,019 yang apabila dibulatkan menjadi min 19,02. Lalu didapatkan model estimasi min 19,02 ditambah 6,27 XI. Interpretasi yang didapat yaitu untuk interceptnya, apabila suhu konstan maka estimasi kelimpahan BUD sebesar 5,5 mg per liter. 5,5 ini didapat dari nilai A
min 19,019 yang ditransformasikan kembali karena nilai ini merupakan nilai transformasi ln, sehingga harus dikembalikan lagi, ditransformasi lagi agar mengikuti satuan data yang asli. Untuk slope, setiap kenaikan suhu sebesar 1 derajat maka akan mengakibatkan kelimpahan BOD meningkat sebesar 6,271%. Dalam interpretasi ini menggunakan satuan persen karena data yang dianalisis mengalami transformasi ln. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu menentukan koefisien determinasi. Dengan menggunakan model estimasi yang telah kita dapatkan tadi, kita dapat membuat tabel seperti ini, di mana ada XI, YI, model estimasi dikurangi Y rata-rata, lalu ada model estimasi dikurangi Y rata-rata dan dikuadratkan, ada YI dikurangi Y rata-rata, dan yang terakhir yaitu YI dikurangi Y rata-rata yang dikuadratkan. Sehingga untuk membuat tabel ini juga diperlukan Y rata-rata yang mana dapat dihitung dengan ini. YI, jumlah dari YI 21,73 dibagi 10 karena datanya berjumlah 10, dapatkan hasil 2,17. Setelah semua tabel terisi oleh data-data, didapatkan koefisien determinasi 0,52 yang dihitung dengan formula sigma YI atau model estimasi dikurangi Y rata-rata kuadrat dibagi sigma YI dikurangi Y rata-rata kuadrat. Untuk interpretasinya yaitu banyaknya nilai kandungan BOD yang dipengaruhi oleh suhu sebesar 52%, sedangkan 48% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Selanjutnya untuk soal yang terakhir, yang nomor 5, mengenai pengaruh suhu terhadap kelimpahan BOD apakah bersifat signifikan atau tidak. Nah, ini dapat dilakukan dengan dua uji hipotesis, yaitu uji F dan uji T. Untuk yang pertama, uji F sama seperti uji yang sebelumnya, menentukan pernyataan hipotesis dahulu. Dengan H0 suhu tidak mempengaruhi kandungan BOD dan H1 suhu mempengaruhi kandungan BOD. Lalu menentukan ukuran sampel yaitu 10 dan tingkat kesalahan yang digunakan 0,05. Lalu distribusi sampling yang digunakan yaitu distribusi sampling F. Menentukan titik kritis di mana dB1 itu nilainya sama dengan P. P di sini merupakan variabel dependen karena variabel dependen yang digunakan tadi berjumlah 1 sehingga dB1-nya bernilai 1. Untuk dB2 dapat menggunakan formula N min P min 1 yaitu 8. Lalu dapat menentukan F tabel di mana F tabel didapatkan dengan rumus F alfa atau tingkat kesalahan titik koma dB1, dB2. Dan di tabel ini didapatkan 1,8. Ini untuk dB1-nya 1, dB2-nya 8, 5,32. Lalu kita dapat menentukan daerah penolakan atau penerimaan H0 dan melakukan statistik uji dengan menghitung JKR, JKT, dan juga JKG. Untuk JKR, rumus yang digunakan yaitu sigma model estimasi dikurangi Y rata-rata kuadrat, didapatkan hasil 0,17. Untuk JKT, sigma YI dikurangi Y rata-rata lalu dikuadratkan, didapatkan hasil 0,32, dan JKG didapatkan dari JKT dikurangi JKR, 0,32 dikurangi 0,17. Lalu kita dapat menyusun tabel ANOVA ini, di mana kita dapat masukkan data-data yang telah kita peroleh, lalu dapat menghitung kuadrat tengah atau KT dengan cara ini.
JKR dibagi dengan DB. Begitu juga untuk yang kuadrat tengah galak. Lalu kita dapat mendapatkan F hitung dengan rumus ini, kuadrat tengah regresi dibagi kuadrat tengah galak. Dapatkan hasil 8,83. Nah, untuk F tabelnya sendiri tadi 5,32. Sehingga kita dapat memutuskan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga berada di daerah penolakan H0. Kesimpulannya, sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi kandungan BUD. Selanjutnya, melakukan uji T sama seperti sebelumnya dengan menyatakan hipotesis untuk H0 suhu tidak mempengaruhi kandungan BUD dan H1 suhu mempengaruhi kandungan BUD. Ukuran sampel 10 dan tingkat kesalahannya 0,05. Distribusi sampling yang digunakan yaitu distribusi sampling T. Untuk titik kritisnya dB-nya tadi sudah diketahui 8, sehingga T tabelnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu 2,306, sama seperti uji hipotesis di korelasi tadi, plus minus 2,306. Lalu statistik ujinya ini yang berbeda dengan uji hipotesis korelasi tadi. Kalau uji hipotesis regresi di uji T ini menggunakan data dari nilai B yaitu 6,27 dan juga KTG tadi 0,02. Lalu kita dapat menghitung SXX di mana dengan rumus sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI kuadrat dibagi N, didapatkan hasil min 0,014. Lalu menghitung SEB dengan rumus akar dari KTG dibagi SXX, didapatkan hasil 1,2 dan dapat menghitung T hitung dengan rumus B dibagi SEB, didapatkan hasil 5,25. Lalu kita dapat memutuskan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga berada di daerah penolakan H0. Untuk kesimpulannya, sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi kandungan BUD. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.